Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Di video kali ini saya akan bahas materi kelas 7 yaitu tentang aritmatika sosial. Nah, yang dipelajari di aritmatika sosial itu diantaranya adalah untung, rugi, diskon, pajak, bunga, bruto, tara, dan neto. Nah, pasti banyak nih yang udah tahu nih istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, tapi ada juga pasti yang belum tahu. Nah, kita akan bahas. Pertama-tama kita akan bahas dari yang pertama dulu ya. Yang pertama di sini ada untung. Kita bahas tentang untung. Untung atau rugi. Kalau kita ngomongin untung atau rugi, itu pasti berkaitan dengan konsep penjualan dan pembelian ya. Jadi apa itu untung, apa itu rugi? Di sini udah ada keterangannya. Untung itu jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Ini dalam hal penjualan ya. Kemudian kalau rugi, itu pendapatan kita lebih kecil daripada pengeluaran. Di sebelah kanan di sini ada rumus-rumusnya. Rumus keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Rumus rugi itu adalah harga beli dikurang harga jual. Kemudian persentase keuntungan itu untung per harga beli dikali 100%. Karena persentase berarti harus ada dikali 100% ya. Kemudian kalau rugi itu juga sama, persentasenya rugi dibagi harga beli dan jangan lupa dikali dengan 100%. Yang kedua, itu adalah tentang diskon. Diskon pasti udah tahu ya semua. Diskon itu adalah potongan harga. Dalam apapun itu banyak diskon ya, banyak potongan harga. Cara mencari besar diskon itu adalah persentase diskonnya, kemudian dikali dengan harga jual. Di sini ada kasus yang perlu diperhatikan. Kalau ada soal yang diskonnya double, misal 50% plus 75%, itu kadang-kadang sering ada tuh ya, lagi sale besar-besaran. Itu artinya dihitung dulu jika barang diskon 50% itu berapa. Kemudian setelah kita dapat harganya, harga tersebut kita diskon lagi sebesar 75%. Jadi kita ngitungnya 2 kali ya. Karena di sini persepsinya 50% ditambah 75% itu adalah 125%. Kita dapat diskon 125%. Itu sama aja kayak kita nggak bayar gitu kan. Malah kita nanti dapat duit tuh karena diskonnya lebih dari 100%. Tapi bukan gitu ngitungnya ya. Jadi ngitungnya harus satu-satu. Nggak boleh diskonnya ditambah gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya pajak. Pajak itu adalah sesuatu yang harus kita bayarkan ya. Pajak itu ada yang disebut dengan pajak penghasilan atau juga ada juga yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu contoh pajak misalkan kita mau makan di sebuah restoran atau kita beli apa gitu. Nah, terus nanti ada keterangannya PPN sekian persen. Nah, PPN itu maksudnya adalah pajak. Jadi harga makanannya segini plus PPN 10%. Berarti kita tuh bayarnya tuh akan lebih dari harga si makanan itu. Pajak. Besar pajak ini rumusnya seperti ini. Harga setelah pajak itu pasti ya harga awal ditambah besar pajak itu sendiri berapa. Selanjutnya ada yang disebut dengan bunga. Bunga di sini maksudnya adalah bunga bank. Jadi kalau misalkan bank itu biasanya memberikan bunga ya, maksudnya bunga itu seperti ini, bunga bank. Kita nabung di sebuah bank sekian. Kemudian bank itu memberikan bunga sekian persen. Nah, dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kita itu akan mendapat tanda kutip tambahan uang dari bank ya, karena si bunga itu. Nah, di sini ada bunga tunggal. Bunga itu bisa per tahun dan per bulan. Jadi kalau per tahun rumusnya seperti ini, per bulan rumusnya seperti ini. Dengan M itu adalah modal awal atau uang kita di awal itu berapa. N itu adalah waktu. Waktu itu bisa per tahun, bisa per bulan. Di sini kalau per tahun N aja, kalau dia per bulan kurang dari 1 tahun misalnya atau lebih dari 1 tahun berarti N per 12 dikali sama bunga. Kemudian selanjutnya ada yang namanya bruto, tara, neto. Di sini ada gambar ya, maksudnya keterangan bruto, neto, tara. Bruto itu adalah berat kotor atau berat isi dan wadahnya. Tara itu adalah berat wadah atau tempat. Kemudian ada yang terakhir neto. Neto itu berat isi. Kalau dicontohkan seperti ini, jadi ini ada sebuah pizza,
ada kotaknya. Ini kalau kita timbang, maka ini namanya adalah bruto. Nah, bruto itu gabungan dari tara dan netto. Nettonya itu adalah si pizzanya saja. Ya, jadi netto itu adalah berat pizzanya saja. Sedangkan tara di sini adalah berat kotaknya aja. Jadi berat tempatnya aja. Ya, makanya kadang-kadang tuh di bungkus-bungkus kemasan itu suka ada keterangan netto sekian. Nah, maksudnya netto itu adalah berat isinya aja, nggak pakai bungkusnya. Di sini ada rumus-rumus dari bruto, tara, netto. Bruto rumusnya adalah tara tambah netto, tara rumusnya adalah bruto dikurang netto, sedangkan netto rumusnya adalah bruto dikurang tara. Sekarang kita akan bahas beberapa soal tentang aritmatika sosial. Di sini yang pertama adalah contoh untung rugi. Revi membeli sebuah baju di Tanah Abang seharga 100.000. Kemudian Revi menjual baju tersebut kepada tetangganya dengan harga 150.000. Berarti ini Revi jual beli ya. Kemudian di sini pertanyaannya yang pertama, apakah Revi mendapat untung? Kemudian yang kedua, jika ya, tentukan persentase. Ya kalau misalnya itu ya persentase untung. Sekarang kita jawab yang A. Di sini saya jawab yang A. Apakah Revi mendapat untung? Logikanya Revi itu membeli baju, membeli ya, di sini membeli baju awalnya itu seharga berapa? Seharga 100.000. Kemudian baju itu Revi jual ya. Revi jual dengan harga 150.000 sama tetangganya. Secara logika pasti Revi untung. Jadi dia untung. Untungnya berapa? Ya kita lihat aja selisihnya. Untungnya di sini adalah 50.000. Jadi Revi ngambil untung 50.000 ke tetangganya yang beli bajunya si Revi itu. Kemudian yang B, jika ya tentukan persentasenya. Oke, untung 50.000. Kalau untung 50.000 ini kalau dipersentasekan berapa ya? Nah, tinggal kita tulis persentase. Untungnya adalah 50.000 per harga awal atau harga beli, harga baju yang Revi beli. Di sini harga baju yang Revi beli adalah 100.000. Kemudian karena dia persentase, jangan lupa dikalikan dengan 100%. Ya udah deh tinggal kita coret. Ini 03 di atas, coret 03 di bawah. Ini 01, ini 1. Kemudian yang ini juga bisa ya, ini 0 di bawah sama 0 yang di atas. Berarti sisanya tinggal 5 dikali 10 dibagi 1. 5 dikali 10 itu adalah 50. 50 dibagi 1 tetap 50. Berarti 50%. Jadi keuntungannya Revi itu adalah 50%. Itu yang pertama, contoh tentang untung rugi. Kemudian yang kedua, di sini ada contoh tentang diskon. Jadi di sini soalnya Osa pergi ke sebuah mall untuk membeli baju. Harga baju tersebut adalah 250.000. Di tag baju, harganya tertera bahwa baju tersebut diskon 20%. Jadi di gantungan baju itu, di tag bajunya itu ada keterangan diskon 20%. Kalau diskon berarti kan potongan harga. Karena kita dapat potongan harga, berarti otomatis yang harus dibayarkan Osa akan lebih kecil dari 250.000. Sekarang pertanyaannya, tentukan harga baju yang harus dibayar Osa. Sebelum kita tentukan harga baju yang harus dibayar, kita harus tahu dulu diskonnya itu berapa. Kira-kira si Osa itu dapat diskon berapa sih? Nah, diskon. Tadi bilangnya diskonnya berapa persen? 20%. 20% itu adalah 20 per 100. Kemudian dikali dengan harga baju. Harga baju adalah 250.000. Sekarang tinggal kita coret. 0 di bawah, coret sama 0 di atas 2. Sekarang tinggal dikali. 20 dikali 2.500. 2 dikali 25, itu jawabannya adalah 50. Kemudian 0-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. 0-nya 3. 1, 2, 3. Oke, jadinya 50.000. Osa dapat diskon 50.000.
Kalau gitu, karena kita udah tahu diskonnya, kita tahu harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar, berarti kan tadi awalnya harganya 250.000. Kemudian dapat diskon atau potongan harga 50.000. Jadi yang harus dibayar itu adalah 200.000. Jadi OSA itu bayarnya nanti di kasir itu hanya 200.000. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya yaitu tentang pajak. Di sini, Elza sedang makan siang di sebuah restoran. Total makanan yang dipesan adalah 125.000. Tapi karena dia makan di restoran, biasanya ada pajaknya, plus PPN 10%. Tentukan harga makanan yang Elza pesan setelah ditambah PPN. Nah, berarti caranya kita harus cari tahu dulu, PPN 10% ini tuh berapa? PPN. Atau di sini saya tulisnya pajak. Pajaknya itu 10%. 10 per 100 dikali harga makanan yang Elza pesan. Elza pesan makanan 125.000. Oke deh, tinggal kita coret. Coret di bawah 2, coret di atas 2. Sisanya tinggal 10 dikali 1.250. Berarti sama aja kayak 125. Tambah nolnya 1, 2. 1, 2. Oke, berarti tambahan pajak yang harus dibayar oleh Elza adalah 12.500. Sedangkan tadi pertanyaannya adalah tentukan harga yang harus dibayar Elza setelah ditambah dengan PPN. Berarti di sini harga plus PPN atau pajak sama dengan 125.000 untuk makan ditambah 12.500 untuk pajak. Ini 03, di sini 5 berarti belakangnya 500. Kemudian 5 ditambah 2 itu 7. Kemudian 2 ditambah 1 itu 3, satunya tetap. Berarti yang harus dibayarkan oleh Elza saat Elza sedang makan siang di sebuah restoran itu adalah 137.500. Itu sudah termasuk dengan PPN. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada soal tentang bunga. Arum menabung di bank ABC sebesar 1 juta. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 5% per tahun. Tentukan tabungan Arum setelah 1 tahun. Jadi, Arum ini nabung 1 juta, kemudian diberikan bunga oleh bank tersebut 5%. Nah, uang yang 1 juta itu tidak diambil, tidak ditambah. Nah, nanti setelah 1 tahun, itu tabungan Arum jadi berapa? Sekarang kita hitung dulu bunganya ya. Yang pertama, kita hitung bunga. Di sini dapat bunga 5%. 5% itu adalah 5 per 100. Dikalikan dengan 1 tahun ya, karena di sini kan cuma 1 tahun, dikalikan dengan 1 juta. Oke, kita coret 0 di bawah dengan 0 di atas 2. Langsung dia ketemu sisanya. 5 dikali 1 kali 1 itu 5. 0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 50.000. Berarti Arum mendapatkan bunga 50.000. Kalau gitu, tabungan Arum selama 1 tahun itu dia pasti lebih dari 50 juta. Nah, tinggal ditambah aja tabungan setelah 1 tahun. Tabungan setelah 1 tahun. Oke, tabungan setelah 1 tahun, itu tabungan awal, tadi 1 juta. Kemudian ditambah bunga dari banknya, itu adalah 50.000. Ya udah deh, tinggal dijumlah aja. 1 juta ditambah 50.000, itu adalah 1.050.000. Jadi ini adalah tabungannya Arum setelah 1 tahun. Kemudian masih ada soal lagi nih yang terakhir.
yaitu contoh dari bruto, tara, netto. Jadi di sini soalnya, sebuah peti kayu berisi jeruk saat ditimbang seberat 50 kg. Peti kayu tuh ya yang biasanya ada di tukang buah itu saat ditimbang seberat 50 kg. Sedangkan setelah dipisah itu berat jeruknya sendiri adalah 46 kg. Jadi setelah jeruknya dikeluarin kemudian ditimbang itu ternyata 46 kg. Tentukan berat peti kayu tersebut. Nah, di sini kita tahu dong kalau berat peti dan juga jeruk itu 50 kg, berarti kan dia disebut dengan bruto. Brutonya itu adalah 50 kg. Kemudian jeruknya saat sudah dipisah itu berarti 46 kg. Nah, jeruknya itu sendiri namanya adalah netto. Nettonya adalah 46 kg. Pertanyaannya, itu kan tentukan berat peti kayu. Nah, peti kayu itu kan sama aja seperti tempat atau wadah. Berarti di sini yang dicari adalah tara. Taranya berapa? Di rumus yang tadi udah saya jabarkan, tara itu rumusnya adalah bruto dikurang dengan netto. Brutonya itu adalah 50 kg, nettonya itu adalah 46 kg, sehingga hasilnya adalah 4 kg. Jadi berat taranya atau peti kayunya tadi adalah 4 kg. Nah, demikianlah pembahasan singkat tentang aritmatika sosial. Jadi ada beberapa materi yang akan dibahas beserta masing-masing contoh soalnya. Untuk contoh soal lainnya yang mungkin lebih susah atau lebih panjang akan dijelaskan di video-video berikutnya. Jadi nantikan saja ya. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.